Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali di channel kami podcast Lensa Santri, ngobrol ala santri. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari pondok pesantren kita, Bapak Kiai atau Ustadz ya, dipanggil Ustadz Syafruddin Syarif SH. Di mana beliau ini menjabat sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi. Mari kita tanyakan dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ustadz, ini sebagai Ketua atau pemimpin Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zairi. Ngomong-ngomong, Ustadz ini sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua Yayasan? Alhamdulillah. Perkenalkan dulu ya. Iya, perkenalan dulu. Perkenalan saya ini Syafruddin Syarif, sarjana hukum. Saya berasal dari Jember. Dari Jember. Dari Jember. Untuk jabatan Ketua Yayasan ini mulai tahun 2019. Jadi kalau sampai sekarang sudah hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun menjabat sebagai subhanallah. Berarti beliau sudah lama. Perlu diketahui bahwa Ustadz Syafruddin ini kan juga alumni dari Sidogiri ya. Jadi sudah pondok pesantren yang sudah masyhur di kalangan masyarakat Indonesia tentunya. Beliau sudah terjun kemana-mana di masyarakat ya. Tentunya banyak pengalaman dan pengabdian yang sudah dilakukan beliau selama berada di pesantren. Seperti itu. Ustadz, begini Ustadz. Kan Ustadz ini dulu nyantri di Sidogiri. Kenapa mengabdikan dirinya di pondok pesantren Salafiyah Abu Zairi? Seperti itu Ustadz. Iya, orang mengabdi itu di mana saja ya. Di mana saja. Tidak harus jadi apa. Tidak harus jadi apa. Sesuaikan dengan kapasitas masing-masing. Iya. Jadi dalam suatu makalah itu kullun ala syakil. Ya. Kullun ala syakil. Ada yang mengatakan kullu ya'malu ala syakil. Setiap manusia itu atau individu itu melakukan atau mengerjakan menurut apa Allah menjadikannya. Kapasitasnya apa? Jadi kalau pedagang ya kapasitasnya dia sebagai pedagang. Mengabdi di perdagangan. Perdagangan ya. Sebagai guru ya mengabdi mengajar dan lain seterusnya. Sesuai dengan kapasitasnya seperti di Al-Quran la yukallifullahu nafsan illa wus'aha juga kan juga ditempatkan pada keluasan tempatnya, kapasitasnya kan seperti itu. Boleh seperti itu juga. Iya. Ini sebagai ketua atau pemimpinan dari yayasan pondok pesantren kita ya intinya. Ketua yayasan maksudnya begitu. Apa visi misi dari Ustadz Panjenengan sebagai ketua yayasan? Kalau visi misi ini kan sudah dicetuskan dalam ADART ya. ADART yayasan itu sudah ada semua. Yaitu entrepreneur berbasis sufisme. Entrepreneur berbasis sufisme. Banyak hal atau fokus utama dari pesantren itu sebenarnya kan menjadikan ibadillahis shalih. Ibadillahis shalih. Jadi ibadillahis shalih ini dalam tanda kutip yang luas, dalam konteks yang luas. Jadi ibadillahis shalihin, orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh. Jadi kalau hamba yang soleh itu diletakkan dimanapun, dia akan menjadikan rahmatan lil alam, rahmatan pada orang. Dimanapun tempatnya. Soalnya dia sudah menjadi soleh. Menjadi soleh. Soleh itu dari kata solaha, pantas, gitu loh. Pantas. Jadi diletakkan di mana saja dia pantas, gitu loh. Sehingga ini sebenarnya tugas pesantren yang paling utama mengenai entrepreneur berbasis sufisme. Ini kan sebagai apa ya? Trainernya saja gitu lah. Oh iya, untuk saja. trainer kepada masyarakat bahwa di pesantren ini ada seperti ini. Tapi yang lebih dominan bagaimana kita menciptakan para santri, para
jamaah yang ngaji di sini itu menjadi ibadillahi sholihin seperti itu Ustaz. Untuk menjabat sebagai ketua yayasan, ya, jabatan sebagai ketua yayasan, mungkin ada lagi kegiatan-kegiatan selain menjadi penjabat di ketua yayasan ini di luar pesantren kita. Alhamdulillah ya, jangan kalau jabatan itu konotasinya nanti ke profit oriented ya, profit oriented nanti kalau jabatan itu kayak DPR kayak itu nanti. Kalau di yayasan yang terutama apalagi pesantren ini jelas itu bukan non profit tapi amanah, bukan jabatan. Iya, amanah. Sebagai beda halnya ya, beda kata amanah dengan jabatan. Oh iya. Iya itu. Jadi amanah atau pengurus lah intinya, pengabdian di pesantren itu. Jadi kalau di pesantren saya jadi ketua yayasan yang di situ di pesantren ini terutama di Abu Zairi ini membawahi non formal dan formal. Kalau non formal itu diniyah, kalau non formal itu mulai dari sanawiyah, aliyah dan sekolah tinggi atau setis ya yang ada di sini. Di samping itu di yayasan pesantren kita ini ada yang namanya santri tua. Santri tua. Santri tua. Iya. Seperti apa itu Ustaz? Begini. Santri tua itu setelah melanglang buana dia mengenyam asam garamnya kehidupan dan dia sudah tidak menemukan pijakan untuk kembali atau arah untuk kembali kepada Allah. Oh, kembali kepada Allah. Nah, maka di situ di pesantren ini, di yayasan ini, terutama pengasuh atau pembina Al-Mukarram Ki Haji Muhammad Khalid beserta ibunya Ibah Datenan ini sangat welcome sekali pada orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Betul. Orang-orang yang tidak mengenyam pesantren. Orang-orang yang sudah melanglang buana langsung ngaji. Sehingga dia kehausan rohaninya, maka di sini diterima ada namanya jamaah ikhwan. Jamaah ikhwan. Kami namakan jamaah ikhwan. Kenapa kok ada istilah jamaah ikhwan itu? Bagaimana itu Ustaz? Ikhwan itu kan dari bahasa Arab kan. Ukhuwah. Saudara. Dianggap saudara yang sama-sama ingin menuju ke jalan Allah. Oh, jalan Allah seperti itu. Oh ya Ustaz, selain jamaah ikhwan mungkin ada jamaah lain dari pondok pesantren kita selain dari santri? Alumni ya? Atau dikatakan bahasanya itu iksafah. Iya. Ikatan alumni santri Salafiyah Abu Zairi. Ya. Jadi masih santri lulus boyong kemudian tetap ngaji di sini seperti itu ya istilahnya ya Ustaz. Begini, kalau alumni itu dinamakan iksafah, kalau non alumni itu dinamakan ikhwan. Kenapa begitu? Dulu Al-Mukarram Kiai Sepuh itu Kiai Abu Zairi ya? Abu Zairi. Pengasuh pertama. Allahumma billah. Itu mengadakan pengajian ini kan tidak serta-merta. Jadi banyak kasus-kasus orang-orang yang sudah tidak menemukan jalan dalam kehidupannya sowan pada Kiai. Sowan di tangan, ayo deh ikut ngaji. Hanya banyak. Maka dibentuklah jamaah. Dan jamaah itu dinamakan jamaah ikhwan. Pertama kali jamaah ikhwan ya. Kemudian ada alumni. Bagaimana alumni ini tidak lepas? Santrinya sendiri ya? Yang di dalam ini supaya tidak lepas, maka dibuatlah ikatan yang namanya iksafah. Ikatan santri salafiyah. Supaya apa? Supaya ikatan rohani dengan guru itu tetap terjalin dan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di pesantren itu tidak menguap begitu saja seperti pupuk. Oh iya, tidak menguap tapi kembali lagi ke tempatnya. Nanti jadinya minan nuri ila dzulumat kalau menguap itu. Terbalik guys. Iya, beda dengan ikhwan. Kalau ikhwan itu minad dzulumati ilan nur ya. Jangan dibalik, nanti yang di dalam minan nuri ila dzulumat. Kalau bisa itu minan nuri ilan nur kan gitu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada
tantangan terbesar apa selama menjabat sebagai atau menjadi umana sebagai ketua Yayasan Pondok Pesantren Islam Salafiyah Abu Zaid? Tantangan terbesar. Kalau tantangan itu tidak ada ya. Tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Soalnya pesantren itu sudah mempunyai metode dan konsep yang luar biasa. Terutama di Al-Quran itu. Di Al-Quran itu disebutkan ya, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Selagi kita masih bersama Allah, tidak ada sesuatu yang membahayakan pada diri kita, baik yang ada di langit atau di bumi. Jadi kalau kita itu memegang konsep itu, maka jadi apapun sebenarnya tidak ada tantangan. Tidak ada tantangan. Yang ada itu dinamika. Dinamika. Seperti apa Ustaz? Contohnya Ustaz. Dinamika ini sesuai perkembangan zaman itu tetapnya akan berkembang. Namanya dinamika. Dinamika. Perubahan-perubahan terus. Perubahan dari segi kultural. Kalau dulu mungkin ikhwan itu kuat-kuat ya. Ya disuruh puasa mutih. Tirakatnya kuat. Girohnya untuk mencari ilmu itu luar biasa. Untuk salik ya. Untuk salik. Tapi kalau di zaman milenial ini zaman sekarang ini karena ini berkaitan dengan kemerdekaan. Sama. Jadi kalau dulu masih belum merdeka itu berjuang berdarah-darah kan gitu. Iya. Kalau sudah merdeka, apa yang diperjuangkan? Otomatis kan pembangunan. Membangun negeri ini, bagaimana negeri ini menjadi makmur dan sentosa untuk seluas-luasnya masyarakat bangsa. Sekarang di pesantren ini juga seperti itu. Asuhan oleh Kiai Muhammad Khalid, Kiai Haji Muhammad Khalid dan ibunya Bahdatun ini nanti akan mengembangkan bagaimana pesantren ini lebih berkembang, lebih bermanfaat dan lebih banyak menyelamatkan umat ini. Itu visi-visi dari guru kita Al-Mukarram Syekh Abu Zaid. Jadi sebanyak-banyaknya menyelamatkan umat, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kisahnya ini tentang mengenai kemerdekaan karena temanya sekarang itu Dirgahayu ya Ustaz. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Ustaz. Dan juga tadi sudah sedikit disinggung cerita mengenai kisahnya dari kemerdekaan itu sendiri. Ternyata dari para masyayikh Salafiyah Abu Zaid sendiri, beliau sudah menerapkan duluan seperti itu ya Ustaz. Jadi sudah mengamalkan duluan. Bagaimana beliau dari Kiai Abu Zaid yang pertamanya berdarah-darah dari jamaah ikhwan yang sampai apa istilahnya ya tirakat seperti itu sehingga sampai sekarang sudah menjadi pengembangan saja dan dilanjutkan oleh Kiai Muhammad Khalid dan ibundanya Bahdatun. Ya dalam tanda kutip pengembangan itu tidak serta-merta ya, ada proses. Ada proses. Dan saya melihat sendiri proses beliau untuk mengganti. Tidak jadi mudah ya. Bukan pas langsung instan seperti itu, tapi sama juga seperti itu. Sama prosesnya. Bahkan bisa lebih lebih berat tantangannya harusnya seperti itu. Otomatis itu ya. Jalan karena al ulama warasatul anbiya kan gitu. Warasatul anbiya. Yang diwariskan itu bukan hanya kemukjizatannya, bukan hanya keumatannya, tapi cobaannya juga, prosesnya juga, kan gitu. Jadi Kanjeng Nabi pun dipilih oleh Allah sebagai khotimul anbiya, khotimul mursalin, orang yang paling baik sedunia. Itu tidak serta-merta, diproses. Dia yatim dulu, diasuh oleh pamannya, setelah diutus. Orang yang tidak percaya pertama kali itu malah orang tuanya. Abu Jahal dan Abu Lahab itu kan orang tua. Ketika kita sudah tidak ada orang tua sendiri, otomatis paman kan jadi orang tua. Dan ketika diutus, ya orang yang paling tidak percaya pertama kali itu orang tuanya. Abu Jahal dan Abu Lahab itu ya. Ngenes enggak itu kan? Ngenes banget itu. Kalau jadi saya nggak mampu itu. Ya karena bukan dipilih kan ya. Nggak ada pilihan. Karena dipilih pasti dikuatkan oleh Allah gitu. Nah ini Ustaz, ada pertanyaan lagi ini. Karena temanya kita kemerdekaan, salah satu ya pahlawan yang berwajah santri, yang panjenengan inspirasikan itu siapa? Dari tokoh pahlawan Indonesia Ustaz. Satu saja. Kalau tokoh pahlawan ya, yang dari santri, saya tetap mengidolakan
founding father NU, yaitu Ki Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari. Saya salut sekali dengan resolusi jihadnya itu. Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari. Beliau termasuk keturunan raja-raja dari Jawa, yaitu dari Joko Tingkir ke Mbah Sampu itu sampai ke Ki Hasyim. Cuman beliau tetap memakai konsep tasawuf. Alik himmataka fi suraya wadfun wujudaka fi ardil khumul. Gantungkanlah tekadmu setinggi langit, setinggi bintang suraya, ya. Tahu bintang suraya? Pasti bintang itu ada di atas sana. Iya, bintang maksud. Saya kurang paham suraya itu seperti apa. Waduh, wadfun wujudaka fi ardil khumul. Pendamlah dirimu sedalam-dalamnya. Artinya apa? Low profile. Dia tidak mengandalkan dia nasabnya siapa, tapi siapa dirinya. Itu. Sekarang kan banyak itu mengandalkan ini yang lagi rame-ramenya nasab ini. Iya. Tapi sebenarnya itu dinamika juga ya. Dinamika juga. Iya. Soalnya guru-guru kita juga banyak yang dari Habib juga kan gitu. Berarti Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng ya, Ustaz. Kan itu ada silsilah bahwa beliau itu bukan cuma karena nasabnya, tapi panjenengan mengidolakan karena dirinya yang membuktikan sendiri, seperti itu. Iya. Kalau kisah beliau atau proses beliau untuk menjadi seperti beliau ya. Iya. Itu kan panjang sekali. Panjang, sangat panjang. Padahal beliau itu bukan sembarang orang, dari keturunan yang sudah katakanlah ningrat. Dia masih mau mengabdi. Dia ngaji ke Hadratus Syekh Kiai Khalil Bangkalan. Bagaimana pengabdiannya beliau di pondok pesantren itu. Luar biasa, kan gitu. Jadi orang-orang hebat itu tidak serta-merta akan menjadi hebat apa yang seperti kita lihat. Tapi bagaimana prosesnya. Sementara ini kan kita banyak yang melihat jadinya. Tapi kita tidak melihat bagaimana dia berproses. Berarti yang kita bisa ambil dari sini adalah orang yang luar biasa itu karena prosesnya tidak biasa-biasa saja, kan seperti itu. Kan ada ungkapan itu. Kerjakanlah sesuatu yang tidak dikerjakan orang lain, maka kau akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah didapatkan orang lain. Jadi seperti itu, Ustaz. Karena kemerdekaan Indonesia itu sudah 78 tahun lamanya. Makna kemerdekaan itu sendiri menurut Ustadz bagaimana? Versi saya. Versi saya. Kalau versi saya nih sangat subjektif sekali ya. Subjektif. Monggo Ustadz. Ya, Gak apa-apa ya. Ya, karena jadi hurriyatul akliyah dan hurriyatul isabiyah gitulah ya. Jadi kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan berekspresi. Ya, berekspresi. Kalau santri misalnya ini dikatakan merdeka, bagaimana dia tidak merasa terkungkung di dalam pesantren? Dia enjoy untuk menimba ilmu di pesantren, itu baru namanya merdeka. Kalau masih merasa terkungkung, merasa terpenjara, penjara suci katanya. Penjara suci. Itu masih belum merdeka. Belum merdeka. Begitu juga yang wali-wali santri ini ya. Merasa terbebani dengan mengirim anaknya, merasa terbebani dengan iuran-iuran yang ada di pesantren. Nah ini sebenarnya wali santri yang belum merdeka. Belum merdeka sama sekali ini ya. Jadi ini bisa dilihat nanti oleh wali santri di pesantren. Ini versi saya loh, versi saya. Karena ada di pesantren. Kalau ada di luar ya silahkan sampean introspeksi sendiri sudah diri masing-masing. Karena kemerdekaan itu apa? Hurriyatul akliyah dan iktisabi, berekspresi dan berpikir. Jadi kalau pikirin kita itu masih terkungkung, terpenjara dengan sesuatu, maka itu belum merdeka gitu. Jadi nyatanya kalau ada wali santri yang masih merasa terbebani jika banyak biaya pesantren, berarti di situ masih terkungkung dengan karena dia harus berjuang dulu untuk merdeka. Iya, berjuang mencari nafkah untuk mengirim anaknya. Itu kan perjuangan. Iya, perjuangan. Jadi perjuangannya wali santri itu dalam kemerdekaan ini ya mencari nafkah untuk mengirim anaknya itu. Iya. Dan anaknya dalam memerdekakan diri, maka dia harus tidak merasa terkungkung di pesantren.
merasa enjoy, bahagia, banyak teman dari berbagai daerah dan etnis. Meskipun nyatanya banyak kegiatan ya, Ustaz. Banyak kegiatan yang kegiatan itu sebenarnya kan dalam rangka untuk memerdekakan santri. Memerdekakan santri. Biar santri itu tidak terlarut-larut. Kalau di rumah kan pegangannya ini. HP. Setan gepeng. Jadi setan gepeng ini sangat mempengaruhi sekali. Ya, kalau tidak bisa dipegang setan gepeng bisa mempengaruhi. Ya, Ustaz, benar Ustaz. Banyak wali santri itu bilang ke saya, kalau pulangan itu pertengahan puasa aja Ustaz, hampir hari raya itu. Loh, saya bilang sama wali santri, sampean itu cuma 1 bulan 2 bulan di rumah menjaga putra putrinya. Kiai dan pengurus di sini 10 bulan. Kan banyak kiai. Iya. Ya kiai pengen istirahat juga dong. Iya. Iya. Jadi begitu. Makna kemerdekaan ini sangat mendalam. Selain itu, Ustaz, makna kemerdekaan tersendiri secara hakikinya seperti apa, Ustaz? Ya, hakiki itu ya tadi itu dalam suatu Al-Quran ya. Al-Quran. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, itu konsep Al-Quran ya. Untuk memerdekakan hakikat kemerdekaan ya. Hakikat kemerdekaan. Jadi kalau jiwa-jiwa kita itu sudah menjadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang, tentram dalam menghadapi segala kehidupan, dinamika kehidupan baik dalam keluarga atau bermasyarakat atau berorganisasi, maka baru itu dinamakan merdeka secara hakiki. Tapi kalau kita kembali lagi ke perasaan yang masih merasa terbebani oleh kehidupan ini, gak apa-apa ya. Jadi kalau masih terbebani oleh pikiran-pikiran yang tidak tenang, maka selama-lamanya dia tidak akan merdeka secara hakiki. Secara hakiki. Berarti yang dikatakan dengan merdeka secara hakikinya itu jiwa-jiwa yang damai, jiwa-jiwa yang tenang, seperti ungkapan dewa-dewa. Dewa 19. Dewa 19. Ini Ustaz, bagaimana tips ya untuk santri agar lebih semangat lagi ke depannya, Ustaz? Mungkin ini wali santri juga melihat, nanti santri pulangan juga lihat podcast kita ini. Biar agar tetap semangat, wirahnya luar biasa. Menurut panjenengan selama pengalaman pribadi selama nyentri di pesantren, untuk agar tetap anak-anak ini semangat 45 seperti kemerdekaan sekarang ini, Ustaz, bagaimana? Iya. Tapi sebelum saya jawab ya, mulai tadi ini teh ini belum diminum. Belum diatri. Ini sampai lupa, Ustaz. Begini kalau sudah menikmati ladzatul ilmi ini, Ustaz. Alhamdulillah, ini ya kalau santri kan begini. Iya. Ngopi, ngaji, ngopi, ngaji yang gitu. Ya. Kiat-kiat atau tip-tipnya dari sebenarnya di taklimul muta'allim itu sudah banyak sebenarnya. Cuman metode itu harus kita terapkan bertahap ya. Step by step. Atau bahasa pondoknya itu tadrijan bitadrijan. Sama dengan Al-Quran turun itu kan tidak sekaligus 30 juz bleng gitu kan. Berangsur ya. Iya, sesuai dengan asbabun nuzulnya, ini Quran ini turun ketika apa gitu. Nah, kalau kita mengacu pada pesantren kita, sebenarnya sudah banyak tip-tip oleh pengurus, oleh guru kita, oleh kiai memberikan tip-tip seperti itu. Ada tadabbur alam. Ada pokoknya banyak kegiatan Muharram. Talampion itu. Apa? Supaya mereka tidak bosan. Nah, dan sering kita, beliau terutama guru kita Mukarram Ki Haji Muhammad Khalid sering memberikan semangat untuk meniti ilmu ini terus. Karena talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Jadi saya pun sendiri masih belajar di sini. Masih belajar.
Tidak ada kata berhenti. Tidak ada kata berhenti orang belajar itu. Oleh karena itu tip-tipnya itu teman-teman itu harus merasa enjoy. Untuk merasa enjoy itu kita harus melepaskan ingatan-ingatan yang ada di rumah itu. Oh, berarti masih belum move on, gamon. Gamon. Banyak teman-teman yang tidak move on di pesantren. Enggak move on. Masih ingat-ingat bantal guling, kamar. Sehingga apa? Ditinggalkanlah itu. Ditinggalkan semua. Ya. Karena masa depan kita itu masih panjang. Oh, ada istilah hijrah berarti ya ditinggalkan. Seperti yang saya sampaikan kemarin di waktu Muharram itu. Makna dari hijrah itu ya meninggalkan kebiasaan lama yang buruk menuju yang lebih baik seperti itu. Masa kita kalah dengan Top Kopi ya? Ini markibah Ustadz, bukan Top Kopi. Oh iya. Sorry. Enggak, dilanjutkan Ustadz. Dalam hadis itu sudah disebutkan ya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Tapi sebelum hadis itu juga ada hadis lain yang berbunyi begini. Innamal a'malu binniyat. Maka niat kita dulu ditata. Dari memondokkan anak, terutama orang tua. Karena ikatan orang tua dengan anak ini kalau tidak lepas, tidak begitu rela, tidak ringan atau tidak bebas jiwa ini memondokkan anak, maka anak juga akan terbebani di pesantren. Karena terpaksa seperti itu ya. Karena ikatan emosional antara orang tua dengan anak itu sangat kental sekali. Sedangkan di pesantren itu ikatan rohani. Rohani. Jadi manusia itu dari rohani dan jasmani kan gitu, rohani dan jasmani. Sehingga bagaimana ikatan-ikatan ini tidak terpatri. Sehingga anak yang mondok di pesantren ini merasa enjoy dalam melaksanakan kegiatan ya. Jadi saya himbau kepada wali santri ini kiat biar santri atau putra-putri kita yang ada di pesantren ini enjoy. Maka enjoykanlah diri Anda semua wali santri untuk meletakkan atau membiayai anak ini. Sehingga apa? Anak yang ada di pesantren ini akan enjoy. Karena ada sambungan rohani. Iya, dan itu pasti. Jangan lupa orang tua itu. Doa yang mustajab itu, yang tidak ada penghalangnya itu terutama doa ibu. Ada kiat dari kiasat itu. Bagaimana seorang wali santri terutama ibu itu mendoakan putra-putrinya yang ada di pesantren. Itu minimal 40 kali Fatihah. Pernahkah orang tua atau wali santri ini yang mau Fatihah putra-putrinya di pesantren? Iya, benar. Nah, itu sederhana, tapi itu efeknya luar biasa kepada santri. Jadi kalau ada, jenengan kan pengurus ya? Iya. Jadi kalau ada santri yang kurang niat, kurang minat itu, silahkan dilihat orang tuanya. Orang tuanya itu bagaimana. Berarti hubungan afeksi orang tua ini sangat berpengaruh besar untuk anak. Oh iya, pasti itu, pasti. Begitu. Jadi, begini. Rohani putra-putri kita yang ada di pesantren itu akan terpatri dengan rohani yang ada di rumah. Oleh karena itu, mengapa guru-guru kita itu memberikan kiat supaya santrinya atau putra-putrinya di pesantren itu enjoy? Ya itu tadi, Fatihah. Jadi didoakan terus putra-putrinya. Ceknya apa? Apa yang dipikirkan uang, besok kiriman apa, terus jangan dipikirkan itu terus gitu loh. Sehingga apa? Sehingga nanti putra-putrinya itu mikirnya uang terus, kiriman kapan, kiriman kapan. Jadi pikiran seperti itu ya Ustaz. Jadi pikiran ya. Ya itu, efeknya seperti itu. Niat ya Ustaz, yang pertama niat. Doa orang tua. Kemudian apa lagi Ustaz? Terutama irsyad ustadin. Nah, ini yang terakhir ya.
Ya, Irsyadu Ustadin kita sudah ada. Petunjuk guru itu sudah ada. Cuman guru itu tidak mungkin kan pengasuh itu memberikan petunjuk satu persatu santrinya kan enggak? Ya, maka di situ ada pengurus, ada guru madin, ada guru yang lain. Nah, itulah ujung tombaknya. Kalau ujung tombaknya agak tajam, ya kan enggak mungkin nembus kan? Oh, iya. Nah, maka guru-gurunya itu harus dipertajam. Maka jadi katakan guru itu digugu dan ditiru gitu. Berarti harus menjadi anak panah dari panah itu seperti anak panah. Jadi beliau sebagai apa namanya ini? Pelesat panahnya. Pelesat panahnya dan di ujungnya itu bagian pengurus-pengurusnya ini. Iya. Jadi kalau tidak tajam ngapain kalau yang di sini dipegas sangat ya tidak mungkin nembus. Tidak mungkin nembus. Oleh karena itu namanya juga ujung tombak guru kan itu. Otomatis harus tajam juga kan. Harus gitu. tajam gitu. Itu kan cara memaknai kan gitu ya. Tapi kiat-kiat yang lain banyak sebenarnya. Banyak. Cuman yang mungkin yang paling urgent itu yang paling paling mengena pada santri, karena santri itu diajari rohani dalam pesantren. Mungkin itu. Mungkin dari kata irsyadu Ustadz ya, jadi petunjuk dari guru itu. Ini Ustadz selain petunjuk dari guru itu mungkin ada lain petunjuk kalau dari alim muta'alim itu kan ya Ben, terus alala tanalul ilmah illa bisittatin sa'umbika amma jumu'iha bibayan. Satu apa? Dakaun. Daka itu kan artinya peka ya. Peka itu artinya apa? Bahasa cerdas ya. Kritis Ustaz. Dakaun wa hirsun semangat. Dakaun wa hirsun wastibarun sabar. Artinya sabar itu dalam menerima ilmu, dalam mencari ilmu itu continue, istiqomah. Sabar itu kaitannya dengan istiqomah. Terus menerus. Iya, terus menerus. Dan terus berulang-ulang. Wabulghatun lah ini kewajibannya para wali santri. Iya. Ya kita tahu lah. Kita di zaman seperti ini di milenial ini kan tidak mungkin lah. Wong kita titip sepeda di pasar itu satu kali titip 2.000. Masa kita titip anak sampai pinter berapa tahun itu? Ya aneh kan. Keterlaluan itu. Lebih berharga sepeda motor kalau gitu ya. Iya, benar. Kemudian Irsyadu Ustadin. Sudah tadi kita bahas. Yang terakhir itu watuluz zaman. Kita sudah lulus MA sudah mau pulang. Lulus MTS mau keluar. Kan cobanya santri di situ kan? Iya. Di situ semua. Tidak kerasan. Nah, ini tidak sabar ini. Tidak sabar. Tidak tulus zaman ini. Berarti harus lama. Minimal berapa tahun nyentri Ustaz? Kalau saya sendiri dulu 12 tahun. 12 tahun, minimal 12 tahun. Jadi 12 tahun. Untuk para santri dan wali santri ini bisa dilihat. Jadi beliau sudah bisa menjadi seperti ini, mondoknya sudah lama. Jadi 12 tahun. 12 tahun ya. 12 tahun. Alhamdulillah ya. Oh, jadi ini untuk tips bagaimana santri agar tetap semangat setiap ada kegiatan rutinitas pesantren. Jadi dari niat, doa orang tua, kemudian hubungan afeksi dengan orang tua dari santri, dan yang terakhir itu irsadul Ustaz. Jadi ada petunjuk dari gurunya seperti itu. Lah di pesantren kita ini sudah alhamdulillah kita sudah melaksanakan semua. Semoga nanti dengan adanya riadoh yang ada di pesantren kita Ustaz ya, terutamanya dengan tadi yang nomor 2 itu bukan cuma menggunakan niat saja, tapi ada riadoh, ada jihad di situ, ada perjuangan di situ. Mujahadah kalau bahasa Arabnya itu mujahadah. Mujahadah seperti itu. Mungkin Ustaz ini sudah
waktunya sore. Jadi mau iya. masuk sholat asar. Jadi Ya, makasih. mungkin cukup itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya nggak katakan tamat ini, Ustaz, bersambung seperti itu ya. Bersambung. Boleh, Jadi, boleh. podcast untuk sesi pertama ini. Mungkin itu saja. Ngobrol-ngobrol santai ala santri Salafiyah Abu Zaidi mengenai tentang kemerdekaan itu sendiri, yaitu kemerdekaan menurut Ustadz Syafruddin adalah kemerdekaan yang bebas berpikir dan bebas berekspresi seperti itu, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.